Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ida Maulida dengan NIM 43120120095 Universitas Mercu Buana. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Akuntansi Berbasis Komputer dengan dosen pengampu Ibu Rizka Rosdiana SE MSI. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit memaparkan terkait software Accurate versi 5, dilanjutkan dengan praktik penggunaannya. Tanpa membuang waktu, kita mulai saja. Software Accurate versi 5. Software Accurate versi 5 tampil dengan tampilan dan fitur baru yang lebih dinamis, lebih praktis, dan lebih interaktif. Dengan tetap mempertahankan sifat utama Accurate, yaitu mudah digunakan atau user-friendly, dan keakurasian yang tinggi, Accurate versi 5 memberikan lebih banyak lagi fitur dan keunggulan yang akan membantu kita untuk menjalankan usaha semakin lebih mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan ini, kita menggunakan software Accurate versi 5 dengan versi standar, karena kita masih tahap belajar. Selanjutnya ada modul-modul dalam software Accurate versi 5. Modul-modul software Accurate versi 5 dikemas dalam satu paket yang terdiri dari 8 modul. Yang pertama ada modul pembelian. Modul ini digunakan untuk aktivitas transaksi pembelian barang atau jasa ke vendor atau pemasok. Yang kedua, ada modul penjualan. Modul ini digunakan untuk aktivitas transaksi penjualan barang atau jasa ke customer atau pelanggan. Yang ketiga, ada modul persediaan. Modul ini digunakan untuk memonitor persediaan perusahaan. Yang keempat, ada modul buku besar. Modul ini biasa digunakan untuk informasi perusahaan karena modul ini terdiri dari daftar akun, daftar mata uang, informasi perusahaan, formulir bukti jurnal, proses akhir bulan, dan laporan keuangan. Selanjutnya, modul kelima yaitu modul kas bank. Modul ini dipakai untuk semua jenis transaksi keluar masuk yang menggunakan kas atau bank perusahaan. Yang keenam ada modul aktiva tetap. Modul ini berisi daftar aset perusahaan beserta informasi tambahan mengenai aset perusahaan. Yang ketujuh ada modul RMA. Modul ini terdiri dari formulir RMA dan formulir RMA Action. Yang terakhir ada modul proyek. Lanjut, ada siklus akuntansi manual versus komputerisasi. Pertama, ada siklus manual. Siklus akuntansi manual merupakan suatu pencatatan informasi yang menggunakan sistem manual yang mengandalkan tenaga manusia tanpa adanya teknologi komputer. Berikut adalah gambaran mengenai siklus akuntansi manual. Yang pertama adalah pengumpulan bukti transaksi. Awal dari siklus ini ialah proses pengumpulan bukti transaksi. Data tersebut bisa merupakan data keuangan maupun non-keuangan. Setelah bukti transaksi dikumpulkan, maka selanjutnya ialah dianalisis apakah transaksi tersebut sudah sah untuk diakui. Tahap selanjutnya ada jurnal transaksi. Pada tahap ini, transaksi yang ada dimasukkan ke dalam buku catatan transaksi. Transaksi tersebut biasanya dibagi menurut sifatnya, seperti pembelian, penjualan, biaya operasional, dan lain sebagainya. Jurnal akan dibagi menjadi 2, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Tahap selanjutnya adalah posting ke buku besar. Proses pemindahan catatan transaksi dari jurnal masing-masing yang bersangkutan. Pada tahap ini, transaksi dikelompokkan menurut nama akunnya. Buku besar pembantu adalah catatan dalam buku besar pembantu merupakan rincian dari buku besar umum, yaitu bukti-bukti transaksi yang mengakibatkan perubahan baik itu hutang maupun piutang. Biasanya buku besar pembantu dicatat secara individual. Setelah posting ke buku besar,
akan menghasilkan neraca saldo. Neraca ini biasanya digunakan untuk mengetahui apakah saldo debit dan kredit sudah balance dan menjadi dasar pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Jika ada jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan akun agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Lanjut lagi ada neraca lajur. Neraca lajur sebenarnya digunakan untuk memudahkan saja dalam pembuatan laporan keuangan. Jika sudah akan terbit laporan keuangan, di mana laporan keuangan merupakan proses utama dari akuntansi. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada jurnal penutup, di mana jurnal penutup akan dibuat pada akhir periode untuk menutup rekening nominal atau sementara. Lanjut lagi ada jurnal pembalik, di mana jurnal pembalik digunakan untuk membalik jurnal penyesuaian yang menyebabkan akun neraca. Dan terakhir ada neraca saldo awal periode, di mana saldo awal periode yang dapat disusun dari tahap-tahap sebelumnya. Ada siklus akuntansi komputerisasi. Siklus akuntansi komputerisasi di era globalisasi ini sudah banyak digunakan karena pertumbuhan teknologi yang cepat. Seperti namanya, siklus akuntansi ini memang berbasis komputer. Secara garis besar, siklus akuntansi komputerisasi ini lebih memiliki keunggulan dibandingkan sistem manual dalam hal kecepatan, akurasi, dan ketepatan pelaporan hasil. Dari gambar ini dapat dijelaskan bahwa dari kegiatan operasional perusahaan akan menimbulkan data-data yang berbentuk transaksi yang nantinya data-data ini akan diinput ke dalam komputer. Selanjutnya, dari sistem komputer tersebut akan melakukan prosedur penyimpanan, posting, dan penghitungan yang sudah terprogram di dalam komputer tersebut. Dari pengolahan data-data ini akan menghasilkan data yang dapat digunakan untuk menyusun laporan-laporan keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, ada kelebihan software Accurate versi 5, yaitu yang pertama ada sudah user-friendly untuk memudahkan pengguna. Selanjutnya ada telah menyediakan fitur pajak dan menyesuaikan perpajakan di Indonesia. Yang ketiga ada karena software Accurate merupakan produk Indonesia, maka sudah menjadi software standar pencatatan akuntansi yang digunakan di Indonesia. Yang keempat, ada mencakupi perhitungan nilai transaksi yang mampu dihitung berkisar 920 triliun. Yang kelima ada tanpa dibatasi akses penambahan user, transaksi, pembuatan akun, multibahasa, dan lain-lain. Dan masih banyak manfaat software Accurate versi 5 lainnya. Selanjutnya kita bisa langsung saja ke tutorial penggunaan software Accurate versi 5. Check it out! Sebelum kita masuk ke software Accurate versi 5, kita membutuhkan data Excel sebagai bahan mentah untuk kita melakukan pengaplikasian di software Accurate versi 5. Kita juga memerlukan soal yang berisikan informasi dasar terkait perusahaan untuk kita melakukan penginputan di software Accurate versi 5. Langsung saja kita buka softwarenya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini merupakan halaman awal dari software Accurate versi 5. Seperti yang sudah diinfokan sebelumnya, kita menggunakan versi standar. Langsung saja, langkah pertama, kita klik buat data perusahaan baru. Di sini akan muncul dua opsi terkait lokasi kita untuk menyimpan database baru kita. Yang pertama yaitu lokal, di mana kita bisa menyimpan database di PC atau laptop kita sendiri. Yang kedua, ada mesin lain, di mana kita bisa menyimpannya di PC lain dengan menggunakan nama server. Pada kesempatan ini, kita memilih lokal sebagai tempat kita untuk menyimpan database. Kita cari foldernya. Nah,
Di sini kita menggunakan folder yang sama dengan data Excel dan soal yang telah diberikan. Kita ketik saja untuk file name-nya PT Manunggal sesuai dengan informasi yang ada di soal. Kita klik create, kemudian kita klik OK. Nah, proses pembuatan database-nya bisa kita tunggu sebentar. Setelah proses pembuatan database selesai, kita bisa login ke database yang kita buat dengan menggunakan supervisor sebagai pengguna dan kata kunci. Di sini, kata kunci tidak membedakan huruf kecil dan huruf besar, jadi kita ketik saja supervisor. Setelah selesai, kita klik OK. Nah, kita sudah sampai di persiapan singkat. Di sini, ada dua pilihan bahasa yang ditawarkan oleh Accurate, yaitu Indonesia dan English. Kali ini kita Indonesia saja, kita klik lanjut. Nah, mulai di tipe persiapan yang kita inginkan. Di sini ada dua, yaitu persiapan standar dan persiapan mahir. Pada kesempatan ini kita klik persiapan mahir karena persiapan mahir lebih banyak akunnya atau lebih lengkap pilihan akunnya. Kita klik lanjut. Nah, kita akan masuk di langkah pertama, yaitu di mata uang dan info perusahaan. Kita klik tambah. Kita isi dengan rupiah. Nilai tukarnya 1. Nama negaranya Indonesia. Simbolnya Rp. Kita klik OK. Yes. Setelah selesai, kita bisa pastikan kembali semuanya terisi dengan benar. Nilai tukar 1. Tipe nilai tukarnya Rp1 sama dengan Rp1. Ini jika menggunakan mata uang lain bisa menyesuaikan dengan kurs yang sedang berlaku. Negara Indonesia, simbol Rp. Setelah itu kita bisa klik lanjut. Nah, di sini ada informasi perusahaan. Di sini kita bisa melihat informasinya di soal. Kita sandingkan saja untuk memudahkan kita dalam proses penginputan. Langsung saja kita bisa lakukan copy paste. Nama perusahaannya PT Manunggal. Alamatnya Jalan Gatot Subroto. Tanggal mulai tutup buku, kita bisa lihat informasinya lagi di soal, kita cari. Nah, di sini ada neraca saldo klasik. Kita bisa masukkan per 30 November 2019. Kita cari tahun 2019, November, tanggal 30. Nah, tahun fiskalnya mengikuti tanggal mulai tutup buku, yaitu 19. Kita ambil 2 digit terakhir saja. Nah, untuk default period ini tidak bisa diubah karena by system. By systemnya saat kita melakukan penginputan di software Accurate versi 5, bulan Februari 2022. Setelah selesai, kita klik lanjut. Di sini ada informasi pajak perusahaan. Kita lihat lagi di soal untuk informasinya. Ada di halaman pertama. Kita masukkan nomor seri pajak. Kemudian NPWP. Nomor pengukuhan PKP atau perusahaan kena pajak. Kita copy saja. Tanggal pengukuhan PKP 1 Januari 2017. Kita cari tahun 2017 terlebih dahulu. 1 Januari 2017. Kode cabangnya 000. Jenis usahanya adalah perdagangan.
KLU SPT-nya 62534. Setelah semuanya terisi, kita bisa klik lanjut. Nah, di sini ada muncul daftar akun. Ini yang harus kita lakukan pertama adalah mengisi akun default untuk ekuitas saldo awal. Kita klik, kita langsung pilih saja opening balance equity. Setelah itu, kita bisa lakukan penghapusan di tipe akun piutang. Kita hapus satu persatu. Begitu juga dengan tipe akun hutang, kita hapus saja. Pendapatan juga kita hapus. Klik OK. Setelah selesai, kita pastikan yang tersisa hanya tipe ekuitas dan beban. Di sini kita melakukan impor dari berkas, yaitu dari data Excel atau bahan mentah yang telah diberikan. Kita ubah tipenya menjadi Excel. Kita pilih Jawa PT Manunggal atau chart of account atau daftar akun PT Manunggal. Kita klik open. Nah, di sini kita klik ambil data. Akan muncul seperti ini. Data sumbernya di baris pertama kita hapus saja. Yes. Kemudian kita mapping, kita rapihkan agar memudahkan kita dalam penginputan. Di sini sisi kiri dan sisi kanan harus sama. Kita klik nomor akun, nama akun, saldo awal, tipe akun. Nah, di sini akan muncul. Kita samakan saja sisi kiri dan sisi kanannya. Kasbank, aktiva lancar lainnya, piutang, persediaan, aktiva lainnya, kita scroll ke bawah, sini ada aktiva tetap, akumulasi penyusutan, hutang lancar lainnya, kita scroll, hutang, kita scroll lagi, akun hutang, scroll lagi, akun hutang jangka panjang, kita cari ekuitas, kita scroll lagi sampai bawah, ada pendapatan, kita cari pendapatan, harga pokok penjualan atau HPP, kita cari lagi, beban, pendapatan lainnya, pendapatan lain, beban lain. Kita pastikan semuanya sudah terisi dan sama kiri kanannya. Kita pastikan semuanya sama. Di sini kita memerlukan ketelitian dan kesabaran untuk melakukan penginputan satu persatu. Kita cek satu persatu. Setelah yakin semuanya benar, kita bisa klik OK. Lanjut ke saldo per tanggal. Kita bisa cross check lagi. Setelah kita pastikan semua benar, kita bisa klik impor data. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini akan muncul informasi 62 data terimpor, 0 data gagal. Berarti penginputan yang kita lakukan dan pengimporan yang kita lakukan sudah benar karena tidak ada data yang gagal. Kita klik OK. Ini merupakan data hasil impor dari Excel. Kita klik lanjut. Selanjutnya ada account default mata uang. Di sini ada beberapa baris yang kosong. Kita isi saja. Pembayaran di muka penjualan kita isi dengan
customer deposit, pembayaran di muka pembelian, purchase deposit, diskon penjualan, sales discount. Setelah semua terisi, kita bisa memastikannya lagi, kita klik lanjut. Akan muncul ada menu daftar lain. Di sini ada syarat pembayaran atau biasa disebut dengan termin. Kita cari informasinya di soal terkait dengan termin. Nah, di pembelian ada termin pembayaran 2/10 net 50, yang mana artinya jika kita melakukan pembayaran dalam 10 hari pertama, kita akan mendapatkan diskon sebesar 2%, dan jatuh temponya adalah 50 hari. Kita masukkan saja diskonnya 2, hari diskonnya 10, jatuh temponya adalah 50. Kita enter lagi. Nah, di sini namanya akan muncul otomatis. Kita cari lagi apakah ada ketentuan terminnya. Di penjualan ada termin pembayaran 1/10 net 30, yang mana artinya jika kita melakukan pembayaran dalam 10 hari, kita dapat diskon 1% dan jatuh temponya 30 hari. Kita input saja diskonnya 1, hari diskonnya 10, jatuh temponya 30. Kita enter. Kita cari lagi apakah masih ada. Sini kita akan memasukkan menu COD. Kita klik tambah. Kita isi dengan 0, 0, dan 0. Keterangannya kita kosongkan saja, langsung kita checklist tunai saat pengantaran atau cash on delivery. Kita klik OK. Nah, akan muncul seperti itu. Lalu kita lanjut ke pajak. Informasinya juga ada dalam soal. Ketentuan terkait pajak. Nah, di pembelian ada setiap pembelian akan diperhitungkan PPN sebesar 10% dari nilai pembelian. Kita cari lagi apakah masih ada ketentuan terkait pajak. Nah, di sini ada di penjualan, ada setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran. Sudah tidak ada lagi. Langsung saja kita input kodenya T atau tax, namanya PPN, keterangannya pajak pertambahan nilai, nilainya 10%, pajak penjualannya kita cari, tadi ada paid out 10%, kita cari, kita ketik saja. Nah, kita enter, kemudian begitu juga dengan pajak pembelian. Kita cari lagi tax in. Ketika sudah kita pastikan semuanya benar, kita bisa klik lanjut. Di sini muncul ada tipe pelanggan dan jasa kiriman. Di sini karena kita adalah perusahaan perdagangan dan di soal juga tidak ada, jadi kita lanjut saja. Untuk pelanggan, kita bisa melakukan pengimporan data dari Excel. Kita klik foldernya, kita ubah lagi menjadi Excel, kita klik Excelnya daftar pelanggan, kita open, kemudian kita ambil datanya, akan muncul lagi seperti ini. Kita lakukan penghapusan lagi di baris pertama, kita mapping lagi untuk memudahkan kita dalam proses penginputan. Kita samakan lagi untuk sisi kiri dan kanannya. Tapi di sini kita isi dengan kode nomor pelanggan, NPWP, nomor pajak harusnya, nomor pajak, alamat. Kita pilih alamat 1, telepon, nomor telepon. Termin itu adalah syarat. Kita cari syarat. Kita samakan lagi sisi kiri dan kanannya. 1/10 net 30. Kita klik OK. Kita scroll ke bawah. Saldo kita isi dengan
Kita cari saldo awal, nomor faktur, kita scroll ke bawah, nomor faktur saldo awal, mata uang, kita samakan lagi rupiah dengan rupiah. Kita klik OK, lanjut lagi. Pajak, kita pilih pajak pertama, samakan lagi. PPN, kita isinya, kita klik OK. Tanggal faktur, kita input dengan saldo per tanggal. Iya, untuk tanggal faktur adalah saldo per tanggal. Kita pastikan semuanya sudah terisi dengan benar. Kita cek satu persatu. Di sini kita memerlukan ketelitian dan kesabaran tentunya. Oke, tipe pelanggan kita isi dengan umum saja. Setelah semuanya terisi, kita bisa import data. Nah, di sini akan muncul lagi informasi 4 data terimpor, 0 data gagal. Berarti tidak ada kesalahan dalam penginputan. Klik OK. Nah, ini adalah data yang kita impor dari Excel tadi. Kita klik lanjut. Nah, di sini udah sampai pada langkah 9 dari 18. Sekian video part 1 tentang software Accurate versi 5. Akan saya lanjutkan di video part 2 yang akan saya upload juga nantinya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila jika masih ada kekurangan. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.